kita beribadah kepada Tuhan? Ya, walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap beribadah kepada Tuhan ya. Ya, kita akan mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sudah mandi semua? Sudah siap dengan baju yang rapi? Sudah siap ada di depan handphone kalian masing-masing? Oke, good. Ya, kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulai sekolah minggu kita sore hari ini. Kita mau masuk di dalam doa. Kita naikkan satu pujian. Bapa, ku datang lagi. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Semuanya kita nyanyi. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapa, ku datang. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Indah artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Indah artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Indah artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tahan tidak mengucap syukur. Artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir dalam setiap rumah anak-anak Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami siapkan Tuhan suara kami, tubuh kami, hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo, sikapnya yang baik untuk kita memuji Tuhan. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau senangkan Dia, kita mau bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Oke.
bagi Tuhan. Seluruh hidup kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Kita punya anggota tubuh kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Kita punya tangan, kita punya mulut, kita pakai untuk memuji Tuhan. Ada yang sore hari ini nggak bawa tangan? Enggak, semua pasti bawa tangan kan? Tetap berdiri hari ini, kita tetap memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, satu jumlah hidung dan mulutku. Kita tetap berdiri. Satu apa? Satu jumlah hidung dan mulutku. Mana jarinya? Ya. Telinga, mata, tangan dan kakiku. Hitamnya rambutku ini teman diciptakan untuk memuji Tuhan. Katakan lagi satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, apa ini? Telinga, mata, tangan dan kakiku. Iya. Hitamnya rambutku ini teman diciptakan ya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dia siap-siap melihat. Dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melepas. Saya mulutku memuji Tuhan. Tante lihat tuh dari sini ada yang gak melompat, ada yang gak tepuk tangan, ada yang gak berdiri. Ayo, selagi ada kesempatan memuji Tuhan, jangan malas. Nanti kalau kita nggak ada kesempatan, kalau kita mungkin lagi sakit, kita nggak sempat lagi memuji Tuhan, nggak bisa lompat, nggak bisa tepuk tangan mungkin. Ayo berdiri, ya masih ada yang duduk. Ayo berdiri. Jangan duduk, semuanya berdiri. Yuk kita naikkan pujian ini lagi ya. Satu jumlah hidung dan mulutku, ya pakai tangannya semuanya. Satu, apa ini? Satu jumlah hidung dan mulutku. Tangannya dua, telinga, mata, tangan dan kaki. Iya, hitamnya rambutku ini teman diciptakan untuk memuji Tuhan. Siap-siap yang punya tangan, dengan tanganku bertepuk. Siap-siap dengan kaki melepas. Dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kaki lompat yang tinggi. Mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi katakan satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Hitamnya rambutku ini teman diciptakan untuk memuji Tuhan. Ayo tangan diangkat, tanganku bertepuk, dengan kakinya melepas. Dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melepas. Dengan mulutku memuji Tuhan. Tuhan senang loh dengan pujian kita. Siapa yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan sangat suka, Tuhan sangat senang. Walaupun kita kecil, Tuhan sangat senang. Kenapa? Karena kita ini punya Tuhan. Siapa yang menjadi anaknya Tuhan? Katakan. Iya, semuanya angkat tangan, senang.
kaku kayak robot, ya, nggak gerak, ya nggak goyang-goyang. Padahal kita tahu kita punya gerakan lagi ini kan? Iya, adik-adik jangan malu kalau memuji Tuhan, jangan ragu kalau memuji Tuhan, karena Tuhan senang sama kita. Dan perlu kita tahu, kita ini miliknya siapa? Siapa? Iya, betul, miliknya Tuhan. Ya, kita ini punya Tuhan, miliknya Tuhan. Itu sebab kita bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Jangan kau pandang tubuh kecilku. Ayo yang di rumah pakai gerakan ya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau pandang raut wajahku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya bekerja, jangan kau pandang. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau pandang raut wajahku. Aku milik siapa? Milik Tuhan, milik Tuhan bekerja dalam hidupku. Haleluya, kecil-kecilku milik Tuhan. Haleluya, kecil-kecilku paling haleluya. Haleluya, kecil-kecilku milik Tuhan. Haleluya, kecil-kecilku paling oke. Siapa yang paling oke? Kita. Kenapa? Karena kita miliknya Tuhan. Amin. Iya, adik-adik, tante, kakak-kakak, kita semua, papa, mama adalah miliknya Tuhan. Ya, kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ya, siapkan yang terbaik supaya firman Tuhan itu jatuh di hati yang baik, bertumbuh, berbuah, ya, di dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Matanya semuanya ditutup, lipat tangannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan.
Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Benih itu tumbuh, hidup, berbuah, dan buah itu buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap dengar firman Tuhan? Nggak jawab. Lagi dong. Sudah siap dengar firman Tuhan? Oke. Ya, sekalipun kita di rumah, ya kita harus siapkan hidup kita untuk dengar firman Tuhan. Ya, keadaan di sekitar kita hari-hari ini adalah keadaan yang cukup membuat mungkin kita ngeri, takut untuk keluar rumah, ya, karena memang sekitar kita sedang ada banyak saudara-saudara kita, ada banyak tetangga kita yang terpapar. Nah, apa sih tugas kita? Tugas kita adalah berdoa, ya. Adik-adik tadi sudah naikkan satu pujian, kita ini miliknya Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, tolong tempat tinggal kami, Tuhan tolong daerah kami, Tuhan tolong bangsa kami Indonesia. Ya, adik-adik bisa lakukan dengan berdoa kepada Tuhan. Ya, karena doa bisa merubah segalanya. Amin. Adik-adik percaya? Iya. Walaupun kita kecil, kita ini punya Tuhan loh. Iya. Dalam hidup adik-adik ada Tuhan. Itu sebabnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami. Ya. Doa di dalam rumah. Adik-adik, kalau keluar jangan lupa seperlunya. Lalu jangan lupa pakai apa nih yang di mulut? Pakai masker? Iya, betul. Pakai masker. Lalu kalau dari luar nih masuk rumah, cuci tangan, ya. Yang tadinya kalau mau makan tuh tinggal makan gak cuci tangan, sekarang nggak boleh, ya. Harus cuci tangan yang bersih. Lalu ya jangan lupa jangan main kumpul-kumpul. Nah, oke. Kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Sudah ada Alkitabnya? Hah, belum ambil. Oke, tante kasih waktu, ambil Alkitabnya. Kembali lagi ke kursinya. Tante tunggu ya. Kita akan buka Alkitab kita untuk lihat kebenaran firman Allah. Yuk. Sudah diambil. Tante juga buka Alkitab. Ya. Sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Yuk, Tante masih tunggu nih. Ada yang belum nih. Tante juga masih pakai kacamata. Iya. Ada yang sudah? Ada yang sudah dapat Alkitabnya? Hah? Masih belum? Oke. Sudah semua rupanya ya. Yuk, kita akan buka Alkitab kita adik-adik. Belajar buka Alkitab ya. Karena memang kita buka Alkitab ketika ada ibadah ya. Yuk, di rumah juga kalian harus belajar. Jangan cuma pas ibadah. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-145. Mazmur pasal 145. Sudah dapat? Yuk, Tante tunggu. Ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Sudah dapat semua? Ya, kita baca sama-sama ya. Sampai hitungan yang ketiga. 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya. Ayat ini berkata bahwa Tuhan dekat. Kalau dekat itu kira-kira seberapa? 1 meter? Ya, itu juga boleh dibilang dekat. Tapi lebih dekat lagi. Dekat, ya, sampai menempel. Ya, Tuhan dekat katanya kepada orang yang berseru, berdoa. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhan senang kepada orang yang suka berdoa.
coba angkat tangan. 1, 2. Semuanya suka berdoa. Puji Tuhan. Anak-anak adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan bilang Tuhan senang dengan orang yang katanya berseru kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Ya, di dalam kesetiaan terus berdoa, di rumah berdoa. Ya. Nah, kita akan lihat salah satu contoh dalam firman Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Lalu, kira-kira ya, kalau kita berdoa sama Tuhan dapat apa ya? Kalau kita berseru sama Tuhan ya, kira-kira kita dapat apa ya? Ya pasti dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, katanya Tuhan dekat. Nah, berarti Tuhan senang dengan orang yang suka berseru sama Tuhan. Adik-adik nih, di dalam rumah kita berdoa, ajak mamanya. Mama, Tuhan Yesus bilang Tuhan senang loh Ma sama orang yang suka berseru sama Tuhan. Tuhan senang, ayo Ma kita berseru sama Tuhan. Ajak mamanya, ajak kakaknya, ajak adiknya, supaya Tuhan dekat dengan kita. Oke, kita lihat salah satu contoh dalam firman Tuhan. Nanti kakak Kris tolong bacakan ya. Di dalam contoh dalam kebenaran firman Tuhan, ya di dalam 2 Raja-Raja, adik-adik buka Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Nanti kakak Kris mau baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Nah, kita tunggu Kak sampai adik-adik sudah buka. Ya, 2 Raja-Raja itu perjanjian lama. Jadi adanya sebelum Mazmur tadi. Sudah dapat? Oke. Yuk kita baca. Tolong ya Kak bacakan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 4. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran. Stop kak, sampai situ dulu. Kita mau tahu dulu. Ya, firman Allah katakan, ya ada satu cerita bahwa Raja Hizkia sakit. Nah, kira-kira kalau sakit enak nggak? Nggak enak ya. Kita lihatnya kasihan sama orang yang sakit. Nah, Hizkia sakit. Lalu yang lebih parah lagi, Nabi Yesaya disuruh sama Tuhan. Nabiku, kata Tuhan, datang ke rumah Raja Hizkia. Lalu katakan sama Raja Hizkia bahwa dia sampaikan pesan sama keluarganya karena dia mau mati. Kira-kira nih, ketika ada suara itu datang sama kita, takut, ya kan? Nah, lalu Nabi Yesaya datang sama Raja Hizkia. Hei Raja, aku diberitahukan sama Tuhan loh, bahwa kamu sebentar lagi akan mati. Raja Hizkia jadi takut. Lah, ketika dia dengar itu, hatinya sedih. Dia bingung. Lalu dia memalingkan, firman Allah katakan dia memalingkan mukanya ke dinding, lalu dia berdoa sama Tuhan. Dia katakan, Tuhan, maksud
tahu ada orang di sekitar kita atau keluarga kita meninggal, kita juga sedih kan? Ya, itu sebabnya adik-adik berdoa buat keluarga kita, apalagi buat mereka yang belum kenal Tuhan. Misalnya ada opung kita yang belum kenal Tuhan, ada kakek kita yang belum kenal Tuhan, ada saudara kita, ada namboru kita, ada tante kita, siapa saja yang belum kenal Tuhan. Lalu kira-kira kalau mereka nggak percaya sama Tuhan, setelah mereka meninggal, mereka kemana? Menakutkan. Karena mereka nggak akan ketemu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik berdoa buat mereka. Ya, katakan, Tuhan, selamatkan opung, selamatkan namboru, selamatkan tante, selamatkan orang-orang yang saya kenal. Ya, adik-adik mau? Ya pasti. Ketika kita berdoa, firman Allah katakan tadi apa, Mazmur? Tuhan dekat dengan orang yang berseru. Jadi ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, ketika adik-adik memohon sama Tuhan, Tuhan dengar loh. Ya, Tuhan dengar dan Tuhan pasti, ya, Tuhan pasti menjawab. Ya, Tuhan pasti juga akan menyelamatkan orang-orang yang kita doakan. Nah,